Saat Winda memasuki rumah, aroma kopi yang baru diseduh menyambutnya. Ia melihat Pak Surya duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, tenggelam dalam buku yang sedang dibacanya. Pria paruh baya itu memiliki aura yang kuat, dengan rambut yang mulai memutih di pelipisnya, tetapi masih tampak gagah dan berwibawa. Winda merasa hatinya bergetar melihat sosok mertuanya yang tampak khusyuk. "Selamat sore, Pak," sapa Winda dengan senyuman lebar, berusaha menyembunyikan rasa gugup yang tiba-tiba muncul. Pak Surya menoleh, dan senyumnya yang hangat membuat Winda merasa seolah dunia di sekelilingnya menghilang. "Sore, Winda. Apa kabar?" "Sudah lama tidak bertemu," jawabnya, menutup bukunya dan meletakkannya di samping. "Baik, Pak. Saya hanya ingin mengantarkan makanan yang saya masak." "Semoga Pak suka," kata Winda sambil mengeluarkan wadah makanan dari tasnya. "Wah, terima kasih. Saya sangat menghargainya." "Mari kita nikmati bersama," ajak Pak Surya, mengisyaratkan agar Winda duduk di sampingnya. Winda duduk di kursi yang berseberangan, tetapi jarak di antara mereka terasa semakin kecil. Mereka mulai berbincang tentang berbagai hal, dari cuaca hingga hobi. Winda merasa nyaman berbicara dengan Pak Surya, dan setiap kali tatapan mereka bertemu, ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. "Winda, kamu semakin dewasa dan cantik. Saya bangga memiliki menantu sepertimu," puji Pak Surya, membuat Winda tersipu. "Terima kasih, Pak. Itu semua berkat bimbingan dan dukungan dari keluarga," jawab Winda, merasa hangat di dalam hati. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Winda mulai merasakan ketertarikan yang tidak biasa terhadap Pak Surya. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Setiap senyuman dan tatapan Pak Surya membuatnya merasa istimewa, seolah-olah ia adalah satu-satunya orang di dunia ini. Setelah menikmati makanan, Pak Surya mengajak Winda untuk berjalan-jalan di taman belakang. Taman itu dipenuhi dengan berbagai bunga yang bermekaran, dan suasana sore yang tenang membuatnya semakin romantis. Winda merasa terpesona oleh keindahan taman dan juga oleh sosok Pak Surya yang berjalan di sampingnya. "Winda, kamu tahu, saya selalu percaya bahwa alam memiliki cara untuk menyatukan orang-orang. Melihat bunga-bunga ini tumbuh membuat saya merasa hidup," kata Pak Surya sambil menunjuk ke arah bunga mawar yang sedang mekar. "Benar, Pak. Alam memang memiliki keajaiban tersendiri. Saya suka menghabiskan waktu di luar ruangan," jawab Winda, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Mereka berhenti sejenak di bawah pohon besar, dan Pak Surya mulai bercerita tentang masa mudanya. Winda mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh kisah-kisah yang penuh makna. Dalam setiap cerita, Winda merasakan kebijaksanaan dan pengalaman hidup Pak Surya, yang membuatnya semakin mengagumi sosok mertuanya. Saat matahari mulai terbenam, langit berubah menjadi warna oranye keemasan. Winda dan Pak Surya duduk di bangku taman, menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Dalam momen itu, Winda merasakan ketegangan yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. "Winda, saya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah bagian penting dari keluarga ini. Kehadiranmu membawa kebahagiaan," kata Pak Surya, menatap Winda dengan serius. Winda merasa jantungnya berdebar. "Terima kasih, Pak. Saya juga merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari keluarga ini," jawabnya, berusaha menahan tatapan Pak Surya yang dalam. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, Winda merasakan ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Sebuah ketertarikan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah perasaan yang melampaui batasan yang seharusnya ada. Winda berusaha mengalihkan perhatian, tetapi hatinya bergetar setiap kali Pak Surya mendekat. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke dalam rumah. Winda merasa sedikit canggung, tetapi juga bersemangat. Ia tahu bahwa pertemuan ini telah mengubah segalanya. Ketegangan yang ada di antara mereka semakin kuat, dan Winda tidak bisa mengabaikannya. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Winda tidak bisa tidur. Pikiran tentang Pak Surya terus menghantuinya. Ia teringat senyuman dan tatapan hangatnya, serta momen-momen kecil yang membuatnya merasa istimewa. Winda merasa bingung dengan perasaannya, tetapi juga tidak bisa menahan diri untuk memikirkan sosok mertuanya yang gagah. Di sisi lain, Pak Surya juga merasakan hal yang sama. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan Winda dari pikirannya. Setiap senyuman dan tawa Winda membuatnya merasa hidup kembali.
Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Winda dan Pak Surya semakin sering bertemu. Setiap pertemuan diwarnai dengan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat kedekatan mereka semakin kuat. Winda merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan, tetapi juga tidak bisa ia abaikan. Winda mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Pak Surya bukan sekadar rasa hormat sebagai menantu. Ada ketertarikan yang lebih dalam, sebuah rasa yang membuatnya ingin lebih dekat dengan sosok mertuanya. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan ini rumit dan penuh risiko. Sementara itu, Pak Surya berusaha untuk menjaga jarak, tetapi hatinya berjuang melawan perasaan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa Winda adalah menantunya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin melindungi dan mendekatkan diri pada Winda. Setiap kali mereka bertemu, ia merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Malam itu, saat Winda berbaring di tempat tidurnya, ia memikirkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ketegangan yang ada di antara mereka semakin kuat, dan Winda tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk menghadapinya, meskipun itu berarti harus menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Dengan pikiran yang penuh, Winda tertidur, berharap bahwa besok akan membawa jawaban atas perasaannya yang membingungkan. Sementara itu, Pak Surya juga terjaga di malam yang sama, merenungkan perasaannya terhadap Winda dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu, matahari bersinar cerah, dan angin sepoi-sepoi membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Winda mengenakan pakaian santai, siap untuk bekerja di bawah sinar matahari. Saat ia tiba, Pak Surya sudah menunggunya di taman, dengan senyuman yang sama hangatnya seperti biasa. Selamat pagi, Winda. Terima kasih sudah datang membantu, sapa Pak Surya, memberikan sekop kecil kepada Winda. Pagi, Pak. Saya senang bisa membantu. Taman ini benar-benar indah, jawab Winda, merasa bersemangat. Mereka mulai bekerja berdampingan, mencabut rumput liar dan menata bunga-bunga yang mulai layu. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, diselingi tawa dan cerita-cerita ringan. Winda merasa nyaman berada di dekat Pak Surya, dan setiap kali mereka bersentuhan secara tidak sengaja, ada percikan kecil yang membuat hatinya berdebar. Saat mereka bekerja, Winda tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang terus mengalir di dalam dirinya. Ia merasa semakin terhubung dengan Pak Surya, dan ketegangan yang ada di antara mereka semakin nyata. Setiap kali Pak Surya berbicara, suaranya yang dalam dan menenangkan membuat Winda merasa seolah-olah mereka adalah satu-satunya orang di dunia ini. Di tengah-tengah pekerjaan, Winda terjatuh saat mencoba mencapai bunga yang berada di tempat yang sulit dijangkau. Pak Surya dengan sigap menangkapnya, dan dalam sekejap, mereka saling berhadapan, begitu dekat hingga Winda bisa merasakan napas Pak Surya di wajahnya. Maaf, Pak. Saya ceroboh, kata Winda, merasa malu tetapi juga terpesona oleh kedekatan mereka. Tidak apa-apa, Winda. Hati-hati saja, jawab Pak Surya, menatap Winda dengan tatapan yang sulit diartikan. Momen itu terasa begitu lama, meskipun hanya berlangsung beberapa detik. Winda merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang, dan ia tahu bahwa Pak Surya juga merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka, sebuah ketertarikan yang tidak bisa diabaikan. Setelah momen itu, mereka melanjutkan pekerjaan dengan suasana yang sedikit canggung tetapi juga penuh dengan ketegangan yang menggantung. Winda berusaha untuk fokus pada tugasnya, tetapi pikirannya terus kembali pada momen ketika Pak Surya menangkapnya. Ia merasa bingung dengan perasaannya, tetapi juga tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan sosok mertuanya yang gagah. Saat siang menjelang, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Pak Surya menyiapkan minuman dingin, dan mereka duduk di bawah pohon besar, menikmati angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Winda merasa lega bisa beristirahat, tetapi juga merasa gugup dengan kedekatan mereka. Winda, saya senang bisa menghabiskan waktu denganmu. Kamu membawa energi positif ke dalam hidup saya, kata Pak Surya, menatap Winda dengan senyuman yang tulus. Terima kasih, Pak. Saya juga merasa senang bisa berada di sini. Taman ini benar-benar tempat yang menenangkan, jawab Winda, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari hobi hingga impian masa depan.
Winda merasa semakin terhubung dengan Pak Surya, dan setiap kali mereka tertawa bersama, ia merasakan kebahagiaan yang tulus. Namun, di balik semua itu, ada ketegangan yang terus membayangi, sebuah perasaan yang tidak bisa diabaikan. Setelah istirahat, mereka melanjutkan pekerjaan dengan semangat baru. Winda merasa lebih berani, dan ia mulai bertanya lebih banyak tentang kehidupan Pak Surya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pria yang telah membuatnya merasa begitu istimewa. Pak Surya dengan senang hati berbagi cerita tentang masa mudanya, tentang petualangan dan pengalaman yang telah membentuknya menjadi sosok yang bijaksana. Winda mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh setiap kata yang diucapkan Pak Surya. Ia merasa seolah-olah sedang membaca buku yang menarik, dan setiap halaman baru membawa kejutan yang menyenangkan. Saat sore menjelang, pekerjaan mereka hampir selesai. Taman itu tampak lebih indah dari sebelumnya, dan Winda merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai. Pak Surya mengucapkan terima kasih atas bantuan Winda, dan mereka berdua merasa puas dengan hasil kerja keras mereka. Namun, di balik semua itu, Winda tahu bahwa perasaannya terhadap Pak Surya semakin kuat. Ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang ada di antara mereka, dan setiap kali mereka bertemu, perasaan itu semakin nyata. Winda merasa bingung, tetapi juga bersemangat untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Winda merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa hubungan ini rumit, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin melanjutkan. Ia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan, tetapi juga tidak bisa ia abaikan. Di sisi lain, Pak Surya juga merasakan hal yang sama. Ia tahu bahwa Winda adalah menantunya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin melindungi dan mendekatkan diri pada Winda. Setiap kali mereka bertemu, ia merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan, dan ia tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja. Hari-hari berikutnya, Winda dan Pak Surya semakin sering bertemu. Setiap pertemuan diwarnai dengan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat kedekatan mereka semakin kuat. Winda merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan, tetapi juga tidak bisa ia abaikan. Winda mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Pak Surya bukan sekadar rasa hormat sebagai menantu. Ada ketertarikan yang lebih dalam, sebuah rasa yang membuatnya ingin lebih dekat dengan sosok mertuanya. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan ini rumit dan penuh risiko. Sementara itu, Pak Surya berusaha untuk menjaga jarak, tetapi hatinya berjuang melawan perasaan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa Winda adalah menantunya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin melindungi dan mendekatkan diri pada Winda. Setiap kali mereka bertemu, ia merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Malam itu, saat Winda berbaring di tempat tidurnya, ia memikirkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Ketegangan yang ada di antara mereka semakin kuat, dan Winda tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang begitu saja. Ia harus menemukan cara untuk menghadapinya, meskipun itu berarti harus menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Dengan pikiran yang penuh, Winda tertidur, berharap bahwa besok akan membawa jawaban atas perasaannya yang membingungkan. Sementara itu, Pak Surya juga terjaga di malam yang sama, merenungkan perasaannya terhadap Winda dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berlalu, dan Winda semakin sering mengunjungi Pak Surya. Setiap pertemuan diwarnai dengan tawa dan cerita, tetapi di balik semua itu, ada ketegangan yang terus membayangi. Winda merasa seolah-olah mereka berada di tepi jurang, dan satu langkah salah bisa mengubah segalanya. Suatu sore, Winda memutuskan untuk mengunjungi Pak Surya tanpa memberitahu sebelumnya. Ia ingin melihatnya, merasakan kehadirannya, dan mungkin menemukan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Saat ia tiba, Pak Surya sedang duduk di teras, menikmati secangkir teh sambil membaca buku. "Selamat sore, Pak," sapa Winda, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. "Winda, senang sekali kamu datang." "Ayo, duduklah," jawab Pak Surya, menatapnya dengan senyuman hangat. Winda duduk di samping Pak Surya, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Mereka mulai berbincang, tetapi Winda merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketegangan di udara semakin terasa, dan Winda tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. "Pak, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan," kata Winda, suaranya bergetar sedikit. Pak Surya menatapnya dengan serius,
seolah merasakan beratnya kata-kata yang akan diucapkan. Apa itu, Winda? Kamu bisa berbagi dengan saya. Winda menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Setiap kali kita bersama, saya merasakan ketertarikan yang tidak bisa saya jelaskan. Saya tahu ini mungkin tidak tepat, tetapi saya tidak bisa mengabaikannya. Mendengar pengakuan Winda, Pak Surya terdiam sejenak. Ia merasakan jantungnya berdebar, dan pikirannya berputar. Ia tahu bahwa perasaan ini juga ada dalam dirinya, tetapi ia berusaha untuk menahan diri. Winda, kita harus berhati-hati. Kita memiliki batasan yang harus kita jaga, jawabnya, suaranya tenang tetapi tegas. Ya, saya tahu. Tapi saya tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Saya merasa terhubung dengan Anda, lebih dari sekadar mertua dan menantu. Saya tidak ingin mengabaikan perasaan ini, ungkap Winda, matanya berbinar dengan ketulusan. Pak Surya merasakan perasaan yang sama, tetapi ia juga tahu bahwa hubungan ini bisa membawa konsekuensi yang besar. Winda, saya menghargai kejujuranmu. Saya juga merasakan hal yang sama, tetapi kita harus berpikir matang-matang. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang keluarga, katanya, berusaha menjaga jarak emosional. Winda merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Pak Surya. Ia tahu bahwa ia harus menghormati keputusan mertuanya, tetapi perasaannya begitu kuat. Saya tidak ingin merusak hubungan kita, Pak. Tetapi saya juga tidak bisa terus bersembunyi dari perasaan ini, jawabnya, suaranya bergetar. Mereka terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Winda menatap Pak Surya, berharap ada jawaban yang bisa mengubah segalanya. Namun, Pak Surya hanya menunduk, merenungkan kata-kata Winda. Winda, kita harus menjaga hubungan ini tetap sehat. Kita bisa tetap dekat tanpa harus melanggar batasan yang ada. Saya ingin kamu tahu bahwa saya selalu ada untukmu, tetapi kita harus berhati-hati, kata Pak Surya, suaranya lembut tetapi tegas. Winda merasa bingung, tetapi ia juga menghargai kejujuran Pak Surya. Saya mengerti, Pak. Saya tidak ingin memaksakan perasaan ini. Saya hanya ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain, jawabnya, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama dengan suasana yang berbeda. Meskipun ada ketegangan yang tidak terucapkan, Winda merasa lega bisa mengungkapkan perasaannya. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama, tetapi ia juga merasa bahwa ada harapan untuk masa depan. Setelah pertemuan itu, Winda berusaha untuk menjaga jarak, tetapi perasaannya terhadap Pak Surya tidak bisa diabaikan. Ia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan, tetapi juga tidak bisa ia abaikan. Setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang semakin kuat, dan Winda tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Sementara itu, Pak Surya juga merasakan hal yang sama. Ia berusaha untuk menjaga jarak, tetapi hatinya berjuang melawan perasaan yang semakin kuat. Ia tahu bahwa Winda adalah menantunya, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin melindungi dan mendekatkan diri pada Winda. Setiap kali mereka bertemu, ia merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Hari-hari berlalu, dan Winda merasa semakin bingung. Ia tidak bisa mengabaikan perasaannya, tetapi ia juga tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin. Ia berusaha untuk fokus pada kehidupannya, tetapi pikiran tentang Pak Surya terus menghantuinya. Suatu malam, Winda memutuskan untuk menulis surat kepada Pak Surya. Ia ingin mengungkapkan perasaannya dengan cara yang lebih teratur, tanpa tekanan dari pertemuan langsung. Dalam surat itu, ia menuliskan semua yang ia rasakan, harapannya, dan ketakutannya. Ia berharap bahwa dengan menulis, ia bisa menemukan kejelasan. Setelah menulis surat itu, Winda merasa sedikit lega. Ia tahu bahwa ia telah mengungkapkan perasaannya, dan sekarang terserah Pak Surya untuk merespons. Ia menaruh surat itu di dalam amplop dan memutuskan untuk memberikannya kepada Pak Surya saat mereka bertemu berikutnya. Beberapa hari kemudian, Winda mengunjungi Pak Surya lagi. Saat ia tiba, Pak Surya sudah menunggunya di teras, dengan ekspresi serius di wajahnya. Winda merasa jantungnya berdebar saat melihatnya. Winda, terima kasih sudah datang. Saya ingin berbicara denganmu, kata Pak Surya, suaranya tegas tetapi lembut. Winda mengangguk, merasa gugup. Tentu, Pak.
Ada yang ingin saya sampaikan juga, jawabnya, mengeluarkan surat dari tasnya. Pak Surya melihat surat itu dan mengernyitkan dahi. Apa ini? Tanyanya, penasaran. Ini adalah surat yang saya tulis untuk Anda. Saya ingin mengungkapkan perasaan saya dengan lebih jelas, kata Winda, menyerahkan surat itu kepada Pak Surya. Pak Surya menerima surat itu dengan hati-hati, dan Winda bisa melihat keraguan di wajahnya. Winda, ia terdiam sejenak, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Silakan baca, Pak. Saya hanya ingin Anda tahu apa yang saya rasakan, jawab Winda, suaranya bergetar. Pak Surya membuka surat itu dan mulai membacanya. Winda menunggu dengan cemas, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Setelah beberapa saat, Pak Surya menatap Winda dengan tatapan yang dalam. Winda, saya menghargai kejujuranmu. Saya juga merasakan hal yang sama, tetapi kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang keluarga dan orang-orang di sekitar kita, kata Pak Surya, suaranya lembut tetapi tegas. Winda merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata Pak Surya. Saya mengerti, Pak. Saya tidak ingin merusak hubungan kita. Tetapi saya juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, jawabnya, matanya berbinar dengan ketulusan. Pak Surya menatap Winda dengan serius. Kita bisa menjaga hubungan ini tetap sehat. Kita bisa saling mendukung tanpa harus melanggar batasan yang ada. Saya ingin kamu tahu bahwa saya selalu ada untukmu, tetapi kita harus berhati-hati, katanya, suaranya lembut tetapi tegas. Winda merasa bingung, tetapi ia juga menghargai kejujuran Pak Surya. Saya mengerti, Pak. Saya tidak ingin memaksakan perasaan ini. Saya hanya ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain, jawabnya, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama dengan suasana yang berbeda. Meskipun ada ketegangan yang tidak terucapkan, Winda merasa lega bisa mengungkapkan perasaannya. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama, tetapi ia juga merasa bahwa ada harapan untuk masa depan. Dengan perasaan campur aduk, Winda dan Pak Surya berjanji untuk menjaga hubungan mereka tetap sehat dan saling mendukung. Mereka tahu bahwa ketegangan ini akan selalu ada, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Malam itu, saat Winda pulang, ia merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa perasaannya tidak akan hilang, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Pak Surya ada di sisinya, dan bersama-sama, mereka akan menemukan cara untuk menjalani hubungan ini dengan bijaksana.